Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, masyarakat hidup dalam kesederhanaan dan penuh rasa kekeluargaan. Mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang kecil. Namun di balik kehidupan yang terlihat damai itu, tersimpan kisah kelam yang pernah mengguncang desa tersebut hingga menjadi cerita turun-temurun yang menyeramkan. Kisah ini bermula sekitar tahun 1990-an. Pada waktu itu muncul satu keluarga baru yang pindah ke desa dari arah timur. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang sudah lama kosong dan dikenal sedikit angker oleh warga. Keluarga itu terdiri dari seorang pria paruh baya dan istrinya yang jarang keluar rumah. Pria itu bernama Pak Karno. Tidak banyak yang tahu latar belakang mereka, tapi warga menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Beberapa bulan pertama, keluarga itu hidup sederhana seperti warga lainnya. Namun, perlahan mulai terjadi keanehan. Pak Karno yang awalnya bekerja serabutan, tiba-tiba terlihat hidup berkecukupan. Ia mulai merenovasi rumahnya, membeli motor, dan bahkan sering memberi sumbangan besar di acara desa. Anehnya, tak ada yang tahu pekerjaan tetapnya. Ia tak pernah terlihat pergi bekerja. Kemudian kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, warga sering kehilangan uang dan barang berharga. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pencurian. Pintu rumah tetap terkunci, jendela utuh, dan tidak ada jejak kaki. Bahkan, uang yang hilang seolah menguap dari tempat tersembunyi. Suatu malam, salah satu warga bernama Pak Joyo kehilangan uang belasan juta rupiah yang disimpannya dalam lemari besi. Uang itu adalah hasil penjualan sawahnya. Ia bersumpah telah menguncinya dengan gembok dan meletakkannya di bawah tempat tidur. Tapi keesokan paginya, uang itu lenyap tanpa bekas. Tak hanya itu, warga lain mulai mengeluhkan kejadian serupa. Desa pun mulai resah. Beberapa orang tua di desa mulai mengaitkan kejadian ini dengan ilmu pesugihan babi ngepet. Menurut cerita lama, babi ngepet adalah makhluk hasil perjanjian dengan iblis yang bisa mencuri uang atau harta orang lain. Orang yang menjalani ritual pesugihan itu akan berubah menjadi babi dengan jubah hitam dan berkeliaran di malam hari untuk mencuri kekayaan, sementara rekannya menjaga lilin agar tidak padam. Jika lilin padam atau orang yang menjaga lalai, maka babi itu bisa tertangkap dan terbunuh. Desa menjadi tegang. Para pemuda mulai membuat ronda malam. Mereka menyisir desa secara bergiliran, berharap bisa menemukan pelaku sebenarnya. Namun, malam-malam berlalu tanpa hasil. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 2 dini hari, rombongan ronda melihat seekor babi besar berbulu hitam berkeliaran di pekarangan rumah Pak Joyo. Babi itu terlihat berbeda. Sorot matanya merah menyala dan bulunya seperti berkilau di bawah sinar bulan. Tubuhnya besar dan kokoh, tidak seperti babi biasa. Ia melangkah pelan seperti mencari sesuatu. Para pemuda spontan mengejarnya dan babi itu berlari sangat cepat. Namun anehnya, babi itu tidak masuk ke hutan, melainkan berputar-putar di sekitar rumah warga, lalu berbelok tajam menuju arah rumah Pak Karno. Para pemuda terus mengejar sambil meneriaki warga agar keluar. Warga pun segera berkumpul, membawa obor, celurit, dan apapun yang bisa dijadikan senjata. Suasana menjadi tegang, anjing-anjing menggonggong keras. Babi itu akhirnya terpojok di halaman belakang rumah Pak Karno, di dekat kandang kosong yang tertutup semak-semak. Ia terdiam, seperti pasrah. Beberapa warga yang lebih berani segera mengikatnya dan membawanya ke balai desa. Di sana, kepala desa memutuskan menunggu hingga subuh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menaruh babi itu dalam kurungan besi, dijaga ketat oleh warga yang bergantian. Anehnya, saat azan subuh berkumandang, tubuh babi itu bergetar hebat. Bulu-bulunya mulai rontok dan tubuhnya perlahan berubah bentuk. Beberapa warga menjerit saat melihat perubahannya. Dari dalam kurungan itu, perlahan muncul tubuh manusia, Pak Karno. Semua orang terdiam. Wajah Pak Karno penuh luka dan darah. Tubuhnya gemetar.
Ia tidak bisa bicara, hanya menatap kosong ke arah warga yang menyaksikannya. Istrinya berlari dari rumah sambil membawa lilin kecil yang nyaris padam, menangis histeris. Warga langsung menghubungkan semuanya dialah yang menjaga lilin saat suaminya berubah menjadi babi. Dan karena lilin itu hampir padam, perubahan Pak Karno pun gagal. Masyarakat marah, beberapa warga ingin menghakimi langsung, namun kepala desa menenangkan. Pak Karno dan istrinya akhirnya diamankan sementara di balai desa. Namun takdir berkata lain saat pagi menjelang, tubuh Pak Karno tiba-tiba kejang hebat dan menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa orang percaya bahwa kontrak pesugihannya telah gagal dan ia mendapat kutukan dari makhluk halus yang menjadi perantaranya. Istrinya pun mendadak kehilangan kesadaran. Saat siuman, ia hanya bisa menangis dan mengoceh tak jelas. Ia terus-menerus menyebut nama-nama orang yang pernah menjadi tumbal atau korbannya. Karena khawatir akan gangguan gaib, kepala desa memutuskan untuk segera memakamkan Pak Karno di luar pemakaman umum, di dekat hutan bambu yang sunyi. Setelah kejadian itu, rumah Pak Karno dikosongkan dan ditinggalkan. Namun, warga sering melihat penampakan babi besar di malam hari mondar-mandir di sekitar rumah tersebut. Anjing pun selalu menggonggong ke arah hutan di belakang rumah, seolah melihat sesuatu. Beberapa bulan kemudian, seorang dukun datang dari desa lain dan menyarankan untuk mengadakan ruatan besar-besaran. Desa akhirnya mengadakan selamatan, membacakan doa dan menabur bunga di sekitar rumah bekas Pak Karno. Setelah itu gangguan mulai mereda. Namun hingga hari ini, rumah itu tetap kosong. Dindingnya mulai lapuk, atapnya bocor, dan semak-semak mulai menelan bangunannya. Desa itu kembali damai. Namun, cerita tentang Pak Karno dan pesugihan babi ngepetnya terus menjadi peringatan bagi generasi muda bahwa kekayaan instan seringkali membawa kutukan yang tak terbayangkan. Di balik kemewahan, bisa jadi ada perjanjian gelap yang dibayar dengan nyawa. Dan setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga masih mengaku mendengar suara derap kaki hewan dari arah hutan, diiringi lolongan anjing dan bau amis yang menusuk. Mereka tahu sesuatu belum sepenuhnya pergi.